Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita boleh bertemu saat ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah menyempatkan waktu untuk datang, untuk kita bertemu pada saat ini. Suatu ketika istri saya mengalami sakit kepala. Lalu dia menyuruh saya untuk memijit kepalanya. Spontan saya langsung menyuruh dia duduk di lantai dan memijit kepalanya. Saya pijit terus, saya tindis dengan jari saya. Setiap titik di kepalanya saya tindis. Dan tiba-tiba dia berteriak. Saya kaget. Saya kira dia kerasukan. Ternyata saya menindis satu titik di kepalanya yang membuat dia merasa sakit. Dan mungkin pas kena titik saraf di kepalanya yang membuat dia berteriak. Suatu ketika seorang kusta datang menghadap Yesus. Cerita tersebut kita dapat temukan dalam Matius 8 ayat 2. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Beberapa tahun yang lalu, di suatu pagi, seperti biasa saya keluar dari rumah untuk berangkat ke kantor. Saya memanaskan motor, lalu saya meninggalkan rumah. Tidak jauh dari rumah saya, ketika saya tiba di jalan raya besar, seperti ada sesuatu yang berbunyi di bawah motor saya. Seketika itu saya menengok, saya menundukkan kepala saya sambil motor terus melaju. Hanya berselang beberapa detik, saya mengangkat kembali kepala saya. Ternyata tepat di depan sudah ada sebuah mobil. Saya menabrak mobil tersebut dengan keras. Lalu terjatuh. Saya terjatuh ke aspal. Saya tidak bisa bangun. Tidak lama, orang-orang sudah berkerumun mengerumuni saya yang sedang terkapar di aspal. Mereka membantu saya untuk berdiri. Mereka membantu untuk mengangkat motor saya yang jatuh. Sepertinya saya tidak merasakan apa-apa, cuma sakit sedikit. Tetapi saat saya bergerak, saya merasakan sakit di tulang selangka saya. Tulang selangka di sebelah kanan. Saya menyentuh, ada benjolan. Saya khawatir. Lalu saya memanggil tukang bentor untuk mengantar saya ke rumah sakit. Singkat cerita, tiba di rumah sakit. Saya difoto, di ronsen.
Ternyata tulang selangka saya patah. Saya masuk rumah sakit, dioperasi, tulang selangka saya disambung kembali. Tetapi beberapa minggu kemudian, tulang selangka saya ini kembali patah. Artinya belum sembuh total, tetapi sudah patah kembali. Besi penyambung tulang itu terangkat. Lalu saya dioperasi kembali. Jadi dalam 1 bulan itu saya 2 kali operasi. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, sembuhkan saya. Maukah Tuhan menyembuhkan saya? Puji Tuhan, saya istirahat total selama 2 bulan di rumah, tidak bekerja. Puji Tuhan, saya bisa sembuh. Hingga saat ini, saya bisa menggerakkan tangan saya dengan bebas. Cerita saya yang lain, ketika saya ingin mendaftar masuk sekolah teologi di Jeffrey, salah satu persyaratan untuk masuk sekolah di Jeffrey adalah melampirkan surat keterangan berbadan sehat. Surat-surat saya yang lain sudah lengkap. Tinggal 1 surat keterangan sehat yang belum saya lengkapi. Lalu saya pergi mengurus ke rumah sakit. Setelah di ronsen, mendapatkan pengantar dari UGD di ronsen, dokter UGD memeriksa hasil ronsen tersebut. Hasil ronsen paru-paru. Ternyata di paru-paru saya itu boleh dikata tidak normal karena ditemukan bercak. Lalu dokter berkata bahwa dia belum bisa mengeluarkan surat keterangan sakit, surat keterangan berbadan sehat karena paru-paru saya tidak sehat. Paru-paru saya ada bercak. Lalu saya kasih surat pengantar untuk ke dokter spesialis paru-paru. Besoknya saya ke spesialis paru-paru. Dokter memeriksa hasil ronsen dari dokter UGD. Dan ternyata dokter spesialis tersebut juga mengatakan sama dengan yang dikatakan oleh dokter UGD. Lalu dokter spesialis ini membuat surat lagi untuk pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan ludah. Saya pergi periksa ke laboratorium. Beberapa hari kemudian hasil pemeriksaan laboratorium itu keluar. Lalu saya bawa ke dokter spesialis. Dokter spesialis bertanya kepada saya, "Bapak mau melanjutkan sekolah di mana sehingga mengurus
surat keterangan berbadan sehat. Dengan senyum saya mengatakan bahwa saya akan masuk sekolah teologi Jeffrey. Dokter spesialis tersebut tersenyum. Lalu dia mengatakan kepada saya bahwa hasil ronsen tersebut bersih. Hasil pemeriksaan laboratorium normal, bersih, dan dia bisa mengeluarkan surat keterangan berbadan sehat. Sebelum saya beranjak meninggalkan dokter tersebut, dia berbisik kepada saya, "Bapak, saya terinspirasi oleh Bapak." Wow. Puji Tuhan, bisa menjadi kesaksian bagi dokter tersebut. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Pernah anak saya mengalami sakit di malam hari, menyebabkan dia tidak bisa tidur karena gelisah. Entah dia sakit apa, entah dia merasakan sakit di bagian mana tubuhnya, saya tidak tahu. Lalu saya menggendong dia. Saya sambil menaikkan puji-pujian. Saya berjalan bolak-balik dari satu sudut kamar ke sudut kamar yang lain. Saya mengelilingi tempat tidur sambil menaikkan puji-pujian. Tidak lama anak saya bisa tidur dengan tenang hingga besok pagi. Saudara-saudara, pada saat ini saya ingin mengajak saudara-saudara. Saya ingin berdoa untuk saudara-saudara. Jika saudara-saudara merasakan sakit pada saat ini, saya ingin berdoa untuk saudara-saudara. Karena hanya Tuhan Yesus, dokter di atas segala dokter. Sakit apapun, Tuhan Yesus dapat menyembuhkan. Jika saudara-saudara sakit pada saat ini, Tuhan berkata bahwa Dia mau menyembuhkan engkau. Yesus berkata bahwa Dia ingin menyembuhkan engkau. Mari saudara-saudara, jangan ragu. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa memohon penyembuhan. Karena Yesus mau menyembuhkan kita. Amin.